Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian perkembangan teknologi pembelajaran telah melalui perjalanan yang panjang dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga era kecerdasan buatan saat ini, atau biasa disebut dengan AI. Mari kita jelajahi bersama bagaimana teknologi mendukung pembelajaran pendidikan agama Islam sepanjang sejarah. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu teknologi pembelajaran sangat sederhana. Al-Quran diajarkan secara lisan, dihafalkan, dan ditulis di kulit hewan, ditulis di tulang, pelepah kurma, hingga batu tipis. Kota Mekah dan Madinah saat itu adalah padang pasir yang ramai oleh khalifah dagang. Namun, minim fasilitas tulis-menulis. Nabi Muhammad mengajar sahabat melalui halaqah di rumah Arqam dan Masjid Nabawi. Pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah wafatnya Nabi, para khalifah meneruskan dakwah di tengah masyarakat yang baru mengenal administrasi pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kodifikasi mushaf agar bacaan tetap seragam. Papirus yang terbuat dari tumbuhan papirus dan perkamen yang terbuat dari kulit hewan menjadi media tulis utama di kota-kota pusat kekhalifahan. Seperti di mana teman-teman? Yaitu ada di Madinah, Kufah, dan Damaskus. Kemudian masa kekhalifahan Abbasiyah dan Andalusia. Pada era Abbasiyah adalah memasuki masa keemasan ilmu pengetahuan. Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban dengan lampu-lampu minyak yang menyala di malam hari. Kertas dari Tiongkok membawa revolusi besar. Perpustakaan Mekah seperti Baitul Hikmah dipenuhi cendekiawan yang menyalin kitab fikih, tafsir, dan hadis. Dan di Andalusia, Cordoba bersinar dengan madrasah dan ilmu sains. Pada era percetakan, mesin cetak Gutenberg di Eropa memengaruhi dunia Islam teman-teman. Di Turki Utsmani dan Mesir, buku-buku agama mulai dicetak massal. Santri dan ulama kini lebih mudah mendapatkan kitab kuning dan tafsir klasik. Kota-kota Islam mulai dipenuhi toko, buku, dan percetakan kecil. Kemudian pada era modern awal, dunia memasuki masa kolonial dan industrial. Di kota-kota besar seperti Kairo, Istanbul, dan Batavia, papan tulis, radio, dan surat kabar mulai hadir. Disitulah dakwah disiarkan melalui radio dan metode klasikal mulai dipakai di madrasah. Masa pasca Perang Dunia, televisi, proyektor OHP, dan kaset audio sampai video masuk ke pesantren dan taman pendidikan Al-Quran. Anak-anak belajar murotal dari rekaman kaset, sementara televisi menyiarkan ceramah. Internet mulai menghubungkan umat Islam dari seluruh dunia. Warnet dan komputer personal menjadi pintu masuk pembelajaran tanpa batas. Website dakwah, e-learning, dan e-book kitab memudahkan umat belajar dari rumah, walaupun koneksi internet pada saat itu masih lambat.
Smartphone merata di tangan semua orang. Media sosial melahirkan kajian live streaming, aplikasi Quran digital, dan podcast dakwah. Kajian bisa diakses dari kafe, rumah, atau bahkan di perjalanan sekalipun. Kini, kita hidup di dunia yang semakin futuristik. AI mampu menganalisis tajwid otomatis, chatbot fikih menjawab pertanyaan secara instan, dan kajian dapat diikuti dalam dunia virtual metaverse. Sekarang, kota-kota besar dihiasi kelas virtual dan perangkat VR. Dari pelepah kurma hingga metaverse, teknologi terus berkembang. Namun, esensi pembelajaran pendidikan agama Islam tetap sama, yaitu menuntun manusia memahami Al-Quran dan meneladani Rasulullah SAW. Perjalanan panjang teknologi pembelajaran menunjukkan bahwa Islam selalu relevan sepanjang zaman, mulai dari hafalan sahabat Nabi hingga kecerdasan buatan yaitu AI. Tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.